Dewan juri yang saya hormati, terkait mosi, Dewan ini percaya gerakan sosial pada negara berkembang seharusnya lebih fokus kepada ketimpangan kelas ekonomis daripada diskriminasi berbasis identitas, sebagai contoh gender, etnis, dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini, saya bertindak sebagai pemerintah ataupun afirmasi yang menyetujui dan mempercayai mosi kita kali ini. Sebelum saya melaju kepada argumentasi dan pembahasan, saya akan memberikan limitasi terkait mosi kita kali ini, yaitu limitasinya adalah negara berkembang dengan contoh Indonesia. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, saya akan memberikan definisi terkait kata kunci yang ada pada mosi kita kali ini. Yang pertama adalah negara berkembang. Negara berkembang adalah negara yang memiliki ciri-ciri seperti pertanian tradisional merupakan faktor produksi primer, industri belum berkembang, jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk besar, pendapatan per kapita yang rendah, sumber daya alam belum banyak yang terolah. Gerakan sosial adalah gerakan yang menyuarakan suatu isu ataupun wacana dalam perjalanannya, berdiri secara kolektif, berfokus pada keinginan dalam perubahan sosial. Lalu ketimpangan ekonomi adalah ketimpangan akibat perbedaan pembangunan ekonomi yang ditinjau dari ketimpangan yang ada pada wilayah dan sumber daya manusia yang menyebabkan ketidakmerataan pembangunan. Lalu pendirian yang akan saya angkat sebagai tim pemerintah yaitu saya meyakini dan menyetujui bahwa gerakan sosial seharusnya lebih fokus pada ketimpangan ekonomi atas dasar mekanisme proposal dan relevansi pandangan filosofis yang akan saya berikan. Lalu apa yang melatar belakangi mosi ini muncul? Indonesia merupakan negara berkembang. Dari saat ini, Indonesia masih menjadi negara berkembang di kala negara-negara lain yang ada di dunia sudah merangkak baik menuju negara industri baru bahkan negara maju. Negara Indonesia, mengapa masih negara berkembang? Itu dikarenakan masih memiliki indeks pembangunan manusia yang menengah daripada negara-negara lainnya. Ya, ini diakibatkan masih banyaknya kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi yang ada pada masyarakat masih tinggi. Padahal kita ketahui bahwa sekarang negara-negara di dunia masih berkompetisi terkait dengan optimalisasi revolusi industri 4.0, masyarakat ekonomi ASEAN dalam regional ASEAN, G20 yang sudah menantang kita. Maka dari itu, mengapa gerakan sosial berbasis ketimpangan ekonomi penting dilatar belakangi dengan hal-hal yang tadi telah saya sebutkan. Maka perlu adanya optimalisasi konkret, relevan, terstruktur untuk mengurangi ketimpangan kelas ekonomi. Lalu, dalam perdebatan kali ini, saya akan menawarkan mekanisme proposal yang menyatakan dan memperkuat saya sebagai tim pemerintah bahwasanya gerakan sosial harus berbasis ketimpangan ekonomi, harus fokus terkait ketimpangan ekonomi. Yang pertama adalah gerakan sosial fokus terhadap ketimpangan ekonomi harus didukung, difasilitasi, diwadahi oleh negara yang menyangkut seluruh elemen masyarakat. Sebagai contoh, pemerintah, tokoh masyarakat, akademisi, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan ataupun ormas. Dan untuk realisasinya, yaitu perlu disajikan ataupun direalisasikan dalam bentuk rencana strategis negara, rencana kerja jangka menengah atau RKJM, bahkan RKJP. Lalu yang kedua adalah gerakan sosial berbasis ataupun fokus ketimpangan ekonomi harus menciptakan produk pemikiran baru yang dapat ditindaklanjuti secara administrasi negara. Tidak hanya sekadar ide, tidak hanya sekadar wacana, tetapi direalisasikan dalam bentuk produk regulasi. Lalu yang ketiga, gerakan sosial berbasis fokus terhadap diskriminasi berbasis identitas itu hanya cukup menjadi RKJM ataupun produk khusus untuk yang dinakodai oleh Kemenparekraf dan Pemda. Selanjutnya adalah dalam hal ini saya akan memberikan argumentasi terkait mosi kita kali ini yang dapat memperkuat saya sebagai tim pemerintah. Yang pertama, adanya revolusi industri, masyarakat ekonomi ASEAN, G20 menjadi urgensi untuk mengurangi angka ketimpangan ekonomi. Karena melihat status quo yang ada pada saat ini, negara kita, negara tetangga kita maksudnya, Malaysia, itu sudah merangkak maju menjadi negara industri baru. Singapura sudah menjadi negara maju, Thailand sudah menjadi negara industri baru. Yang notabene mereka memiliki produk domestik bruto yang tinggi, juga berbanding lurus dengan kenaikan indeks pembangunan manusia yang tinggi. Dan ini menjadi perhatian besar jika status quo sekarang Indonesia menjadi presidensi G20 dan menawarkan investasi kepada investor domestik maupun mancanegara, padahal di negara kita sendiri, di Indonesia, masih banyak ketimpangan ekonomi antar wilayah,
antar provinsi, kabupaten kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia ini. Maka dari itu concern utama adalah kita perlu adanya gerakan sosial yang membangkitkan, mengingatkan, dan memperjuangkan adanya penurunan ketimpangan ekonomi dan perbaikan ekonomi secara mendasar untuk kembali kita merangkak lebih baik. Yang kedua adalah Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2045 dan akan menjadi dua mata pisau yang penyikapannya akan bergantung pada tindakan stakeholder yang bersangkutan. Nah, karena diproyeksikan bonus demografi tersebut akan adanya jumlah usia produktif yang lebih tinggi dibanding jumlah usia non-produktif. Nah, jika masih ada ketimpangan ekonomi yang ada di Indonesia, bagaimana kita dapat memberdayakan dari segi lapangan kerja, pendidikan, dan tindakan-tindakan ekonomi lainnya? Sementara status quo yang ada pada negara kita kali ini masih adanya ketimpangan ekonomi. Maka dari itu, perlu adanya stakeholder-stakeholder yang aktif dan kita selalu memperjuangkan, mengingatkan, dan berpikir kreatif, inovatif untuk bersama-sama mendegradasi angka ketimpangan ekonomi daripada kita mementingkan diskriminasi identitas berbasis gender ataupun etnis yang masih bisa kita tanggulangi dan bisa kita perbaiki dan tidak terlalu urgensi intinya. Lalu argumen yang ketiga adalah gerakan sosial yang fokus pada diskriminasi berbasis identitas sebagai contoh gender, etnis bukan suatu urgensi, melainkan hal yang cukup direvitalisasi secara bertahap. Karena status quo yang berkembang pada saat ini, kesetaraan gender dalam birokrasi, politik, pendidikan, militer, dan lainnya sudah menunjukkan tren positif. Banyak warga negara Indonesia wanita yang sudah mengambil peran-peran penting di dalam bangsa. Ini menjadikan bukti bahwa ini bukan menjadi urgensi. Lalu kesetaraan etnis sudah mulai adanya desa wisata yang digagas dan dioptimalisasi oleh Kemenparekraf. Sehingga ini sudah bukan menjadi hal yang urgensi dan saya yakini gerakan sosial berbasis yang fokus pada ketimpangan ekonomi jauh lebih penting dan urgensi daripada gerakan sosial diskriminasi ya identitas berbasis gender ataupun etnis. Dan dalam hal ini saya yakin atas argumentasi saya dapat memenangkan persidangan ataupun perdebatan kali ini. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan atensi dan penilaian terhadap saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.